kalian bertemu dengan dia, maka mintalah doa kepada dia. Karena doanya beliau itu didengar oleh langit, didengar oleh bumi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sekian Tegar dan rekan saya Nurul Huda, ya. kopi dulu Oh iya, biar jangan dilihatin, biar enggak sepaneng. gak ada endorse. Ada Lupi, Oh iya, lupa. camilan yang selalu Iya. menemani di setiap saat. Kalau ini belum di endorse ini. Apa? Obat lambung yang meronta-ronta. Bukan obat lambung yang meronta-ronta. Anda salah tuh filosofinya. Tapi mengatasi lambung yang sedang meronta-ronta. Oh iya, mengatasi lambung yang sedang meronta-ronta. Iya, ini lambung kan suka meronta-ronta nih. Kalau belum diisi apa-apa tuh. Nah, ini solusinya dengan mengonsumsi lupi itu bisa mengatasi lambung yang sedang meronta-ronta. ya, dan juga dengan ungkapan. Ya. Karena perut ini, kalau mulut kan kita bisa berbicara seperti itu. Kalau ungkapan perut itu pasti good, kalau nggak pret. Itu ungkapannya. Iya, dan Yang terakhir kerucuk. Iya. Itu adalah Mulas. alarm. Ya, baik. Nah, kita bahas apa nih? Ya, kalau melihat muda-mudi sekarang lah. Oh ya, baik, saya tahu. Saya pernah lihat anak kecil memanggil yang lebih tua dengan ucapan bahasa nama. Jadi terkesan kayak kurang sopan. Seperti itu. Baik, nyambung juga. Saya baru kepikiran. Jadi tema kali ini yaitu Saya baru kepikiran nih. Baru aja melintas nih. Sesuai dengan yang tadi Anda bilang. Banyak kalangan-kalangan muda yang kurang sopan, yang usianya lebih tua dari dia. Saya ada pikiran, mungkin ini menarik untuk yang ya, yaitu tentang cara menghormati orang tua dan guru dengan baik dan benar. Nah, maksud dari menghormati itu apa? menghormati ya. Ya. Jadi kalimat menghormati itu pernah dibahas oleh guru saya. Hormat itu diambil dari bahasa Arab, artinya hormat. Jadi memuliakan. Ya. Bukan berarti Bapak, Ibu, Pak Guru, Bu Guru hormat, gerak. Nah, bukan seperti itu. Enggak. Itu bukan maksudnya. Itu bukan hormat kasih sayang. Itu gitu. hormat upacara. Bendera upacara ya. Iya. Jadi yang dimaksud dengan menghormati kepada orang tua dan guru, bahwasannya salah satu tugas Rasul diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Buistu fid dunya liutammima makarimal akhlak. Saya, kata baginda Nabi, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu tugasnya, bagian dari akhlak tersebut yaitu menghormati orang yang lebih tua, termasuk kepada orang tua dan guru. Seperti itu. Karena apa? Karena orang tua itu memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya berakhlak mulia kepada orang tua maupun guru. Perintah tersebut itu ya beriringan dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan menyekutukannya. Nah, sementara guru
mengantarkan seseorang belajar memahami berbagai ilmu pengetahuan. Maka oleh karenanya wajib bagi seorang untuk berakhlak yang baik kepada guru. Bagaimana cara perilaku menghormatinya kepada orang tua dan guru, seperti itu. Itu cara menghormatinya. Ya, Lalu apakah ada ayat yang memerintahkan untuk kita hormat kepada orang tua dan guru? baik. Karena Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada orang tua, ibu dan ayah. Ya. Adalah jadi taat dan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua sepanjang keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Melalui Quran surat Al-Isra ayat 23. Ini Wala ufil lakuma wala tanharhuma ayat sadaqallahul azim. Ayat tersebut maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dengan mengatakan perkataan dengan tidak mengatakan kata ufin. Ufin itu apa? Bila diartikan kalimat saja itu larangan itu. Larangan membentak keduanya dan berbicara dengan lemah lembut seharusnya dengan perkataan yang baik kepada keduanya. Seperti itu. Itu dari baik. Lalu siapa yang perlu kita dahulukan untuk menghormati orang tua dan guru? di sini juga pernah saya utarakan pertanyaan tersebut kepada guru saya sewaktu saya masih sekolah. Beliau menjawab di dalam kitab Ta'alim wal Muta'alim. Jadi tata krama seseorang pelajar dan orang mengajar. Di situ bahwasannya orang tua itu ada 3. Yang pertama orang tua yang mengurus kita, yang melahirkan kita, yaitu orang tua kandung kita sendiri. Kedua orang tua yang mendidik kita, baik itu yang mengajarkan kepada kita ya, yaitu berarti guru. Yang ketiga orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita. Jadi maksudnya yang ketiga itu bisa dikatakan mertua lah. Jadi kedua orang tua kita, guru dan mertua ini adalah orang tua. Jadi yang mana didahulukan di dalam tatanan itu ya orang tua, guru, baru mertua. Ini semuanya orang tua. Jadi yang wajib kita dahulukan itu ya orang tua kita dulu. Baru yang lain. Baru guru. Tuh di dalam kalau bila mana kita melihat keterangan dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan guru terlebih dahulu. Kenapa? Karena ulama, kata beliau, guru saya, bukan berarti beliau mentang-mentang posisinya beliau itu seperti guru, seakan-akan ingin didahulukan, bukan. Karena ada kalimat laula murabbi ma'araf murabbi. Jikalau tidak karena guru, maka saya tidak akan mengetahui siapa Tuhan. Paham maksudnya kalimat itu. Sehingga kan terdapat yang sedang booming pada saat ini sampai sekarang ini sholawat yang kita sering dengar lah. Man ana man ana man ana laulaku kaifama
man ana itu, backsound. jadi man ana tersebut salah satu bentuk wujud penghormatan kita sebagai anak didiknya terhadap guru. Ya, kalimat itulah laula murabi ma'araf rabbi. Jadi kalau tidak karena guru, maka kita tidak akan mengetahui siapa itu. Kalimat itu ada ulama yang mengatakan demikian kata beliau. Makanya kita kembali kepada diri kita masing-masing, yang jelas ketiga-tiganya ya, wajib kita hormati semampu kita, terutama orang tua kita ya, yang terlebih dahulu harus kita ya, hormati, ya, karena dari perjuangan beliau kita bisa lahir di sini. ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih jika kita menyakiti perasaan orang tua dan guru? Oke, karena kita tadi sudah mengetahui ya, orang tua itu kan ada tiga. Yang pertama yang tua kita sendiri yang melahirkan kita, yang kedua guru yang membimbing kita, mendidik kita, mengajarkan ya, kepada kita, yang ketiga yang menikahkan anaknya dengan kita, itu mertua. Itu yang pengen saya tahu, bagaimana kalau kita menyakiti orang tua dan guru secara sengaja ataupun tidak sengaja. Baik, di sini masya Allah ya, yang pernah saya dapatkan informasi seseorang yang menyakiti orang tua. Kan orang tua sudah kita ketahui ada tiga. Mana contoh salah satu yang sudah menjadi cerita ya, yang sudah menjadi cerita halayak ramai di bumi Nusantara kita ini, di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pernah mendengar cerita Malin Kundang? Yang dikutuk dari batu itu. Nah, itu karena kan dia durhaka kepada orang tuanya. Itu karena di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ridallah ridul walidain wa suktullah suktil walidain. Jadi ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Kemudian marahnya Allah, azabnya Allah itu terletak pada marahnya kedua orang tua. Maka dari itu kita semampu kita sebagai anak ya harus bisa semampu kita dengan menghadapi orang tua kita, karena yang namanya orang tua, cara menyayanginya orang tua itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan kasih sayang orang tuanya teman kita dengan orang tua kita sendiri, itu tidak bisa disamakan. Nah, itu yang saya paling takuti, yaitu ketika kita menyakiti perasaan orang tua, terutama orang tua kita sendiri, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kan kita tidak tahu kalau misalkan tidak secara tidak sengaja kita bisa melukai perasaannya. Ya. Banyak kan yang belum kita sadari bahwa kita tuh sebenarnya sudah menyakiti orang tua, tapi kita tidak menyadari akan hal itu. Nah, maka dari itu yang namanya orang tua itu bagaikan samudra. Samudra di sini luas pengampunannya kepada kita, karena kita ini adalah darah dagingnya. Tapi kita harus sadar, walaupun demikian jangan seringkali mentang-mentang orang tua kita karena rasa memaafkannya sangatlah luas, kita serta merta seenaknya kepada beliau, itu tidak boleh. Dari itu kan dalam sebuah riwayat mengatakan al-adabu fawqal ilmi, tata krama itu di atasnya ilmu. Seperti itu. Dan itulah hebatnya orang tua. Iya, sebajing-bajingannya kita, senakal-nakalnya kita, dan setidak hormatnya kita pada orang tua selalu memaafkan dan melapang. Iya, gitu. Tanpa harus kita minta. Iya, dia sudah memaafkan. Dan kita, itulah hebatnya orang tua. Insya Allah kita pun akan menjadi calon orang tua, jadi calon seorang ayah. Makanya kan ada peribahasa, kasih sayang orang tua itu antara ibu dan ayah
kita hormat, harus kita sayangi juga. Karena ada salah satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kata guru saya waktu itu bercerita, siapakah yang wajib saya, amal perbuatan apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah agar dosa saya diampuni bila mana kalau tidak salah ya. Kemudian berbaktilah kepada ibumu. Lalu kata sahabat itu, kepada ibumu. Lalu kepada ibumu, sehingga yang terakhir ayah. Ibu sampai diucapkan 3 kali. Nah di situ sangatlah, masya Allah, sangatlah berat ya, karena seorang ibu itu menanggung 9 bulan kandungan kita sewaktu masih ada di rahimnya. Mau tidur miring sakit ya, apalagi tengkurap nggak bisa, mau tidur terlentang pun terasa nggak enak, itu tersiksanya masalah. Nah dari situ makanya Allah tidak segan-segan azab yang langsung diturunkan tanpa harus ditunggu, tanpa harus di akhirat, di dunia pun juga langsung. Nah seperti itu. Saya pribadi selalu berpikir merasa bersalah. Saya selama ini belum bisa berbakti terhadap orang tua. Ya, kita sebagai anak semampu kita usahakan untuk berbuat baik dengan menghormati dan menyayangi beliau selagi beliau masih ada. Bila mana orang tua kita sudah tiada atau mendahului kita, ya cara bakti kita mendoakan. Iya, terkadang saya juga suka merenung kapan gitu saya bisa berbakti sama orang tua. Insya Allah bila Dan saya itu yang takutkan gimana ya, saya sedikit bingung juga untuk menjelaskan apa isi di benak dan hati saya itu gimana gitu. ya intinya seperti ini. Ingat sabda Nabi bahwasannya idamatal insan in qata'a amaluhu illa bisalasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw du'ain yad'u lahu wa walidin sholih yad'u lahu. Mohon maaf. Jadi di dalam sebuah riwayat bahwasannya ketika manusia meninggal dunia, ini cara bakti kita kepada orang tua kita ketika sudah tiada. Manusia bila mana sudah meninggal dunia maka dia akan terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak. Nah ini doa, kita mendoakan ini sebagai, maka dari itu bentuk cara kita untuk berbakti kepada orang tua ataupun guru, yaitu bila mana sudah mendahului kita beliau-beliau, maka yang 3 ini awalidin sholih yad'ulahu, kata Nabi, yaitu anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan mendoakan. Nah seperti itu salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Cara kita untuk berbakti. Hebat sekali. Kedua ada lagi ini guru. Memang dia bukan darah daging kita, dia bukan yang mengurus kita sewaktu kecil, tapi dia membimbing kita. Di sini saya pernah melihat sebuah video yang itu terjadi pada kehidupan saat ini. Satu cerita guru saya, sewaktu ada salah satu guru sedang mengajar ngaji di hadapan beberapa murid, dan salah satu muridnya itu mendengarkan ucapan guru yang mungkin kurang tepat. Lalu si murid yang salah satu itu, karena dia paling pintar ya, kemudian dia membetulkan kalimat apa yang disampaikan oleh guru tersebut.
Pada waktu itu gurunya tersenyum. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, di dalam dunia pendidikan, lebih-lebihnya di pesantren itu, walaupun memang wujudnya membetulkan ya, wujudnya seperti halnya untuk memperbaiki, memperingatkan, itu hal yang baik. Tapi bila mana konteks seperti itu dalam dunia pesantren, itu sul adab namanya. Karena apa? Memberitahukan, memperingatkan, atau meluruskan apa yang kurang tepat terhadap gurunya di hadapan halayak ramai, murid-murid yang lain, itu kurang enak. Sehingga saya mendengar ceritanya ketika sudah si santri pulang ke kampung halamannya alias boyong kalau bahasa Jawa Timur, dia bukan tidak menjadi apa-apa, bahkan akan menjadi kuli batu. Ya mungkin karena sul adab itu tidak berkah, padahal niatnya baik, cuma caranya salah. Itu saja. Kedua, yaitu terjadi di Yaman yang akan kita saksikan bersama-sama di dalam video ini. Ada salah seorang daripada murid Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili, atau artinya Habib Salim Asy-Syadzili atau Al-Habib Hasan Asy-Syadzili yang ma'ruf di Indonesia, Habib Salim. Abah beliau mengajar di Rubat, yaitu Rubat As-Sada Al-Alim yang ada di Tari. Salah seorang dari para muridnya termasuk anak yang jenius. Dia bisa menghafal satu kitab Minhaj, itu 13 jilid, hafal, dia tahu. Dan dia merasa dirinya murid tadi seperti guru. Bahkan teman-temannya banyak yang bertanya. Apabila teman-temannya bertanya, maka dia menjawabnya dengan dalil-dalilnya dan sebagainya. Karena kesombongan, dia merasa dirinya sudah alim, sudah pandai. Terkadang memanggil gurunya yaitu dengan panggilannya, bukan dengan panggilan ya Ustaz atau Pak Guru atau Tuan Guru, tidak. Dia memanggil ya Abdullah. Terkadang beliau bingung, ini anak memanggil aku sebagaimana aku adalah temannya. Suatu hari anak tersebut berangkat ke kota Mukalla tanpa mengambil izin daripada gurunya, tidak berpamitan. Sehari, 2 hari, sang guru melihat ini anak tidak hadir 2 hari, bertanya kepada teman-temannya di sekolahnya tadi atau di Rubat tadi, mana Fulan? Katanya murid-murid mengatakan, wahai Tuan Guru, Fulan diundang untuk ceramah di kota Mukalla, berjarak sekitar 400 km dari kota Tari. Apakah dia tidak berpesan kepada atau mengambil izin daripada? Kata gurunya, tidak, kami tidak tahu. Bahkan kami pun mendengar dari dia kalau inya berangkat tanpa memberitahu dia. Kata Abdullah bin Umar Asy-Syadzili, biarkan dia berangkat ke Mukalla dan ilmunya tetap saya tahan di sini. Kadang bisa berjalan sampai di Mukalla, dielulukan di kota situ. Seorang yang alim, bagi ilmunya luar biasa. Begitu dia naik, disiapkan, diundang oleh gubernur yang ada di sana, mulai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Berhenti, bingung, menoleh kanan kiri, kan ilmunya dicabut, diletakkan di kota tadi. Ridho daripada seorang. Nah, itulah kejadian di Tarim, Yaman ya, seorang murid yang dia merasa alim, merasa melebihi gurunya, sehingga ketika dia memanggil pun dengan ucapan nama,
tanpa ustadz atau mungkin syekh atau yang lainnya, cara hormat, ya cara penghormatan, langsung langsung memanggil dengan nama seakan-akan kayak teman sejawat. Ketika dia diundang ke sebuah tempat ya, yang jaraknya 400 meter dari dia belajar, ketika pada waktu dia mengisi, dia hilang. Ilmunya itu ujuk-ujuk dia kayak orang linglung kan di dalam cuplikan video tersebut. Maka itulah salah satu bentuk, karena mungkin si guru tersebut sedikit tersinggung, kecewa. Itu sangat hati-hati di dalam mencari ilmu itu. Kita harus mendapatkan ridho guru, ya kan? Ridho Allah, ridho walid, ya. Rasulullah, dan memang kalimatnya kedua orang tua, sedangkan orang tua dalam kitab taklim kan ada 3. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam mencari ilmu ketika kita belajar dengan orang guru, karena banyak sekali kan anak zaman sekarang itu membanding-bandingkan antara guru A, B, C, D. Itu di dalam kata guru saya, membanding-bandingkan guru itu pun salah satu adab yang kurang baik, karena bila mana antara guru A dan guru B ini berselisih pemahaman, kita sebagai murid itu mengambil baik, jangan ikut-ikut di situ. Karena apa? Kata orang Jawa Timur ya, karena saya pernah belajar di sana, bila mana ada 2 kereta api bertubrukan, kita sebagai tukang beca jangan ikut-ikut, nanti terhimpit. Paham maksudnya kan? Ada dua tokoh yang berselisih, kita cukup ambil ibrohnya, ambil ya hikmahnya aja baik kita, dan jangan sampai kita suudzon terhadap beliau, karena bagaimanapun baik buruknya dia itu telah mengajarkan kita dan mendoakan kita tanpa kita minta, setelah orang tua loh ya. Lalu ada lagi satu kisah yang pernah guru saya sampaikan. Seseorang yang berbakti kepada orang tua itu pada zaman Nabi ya, itu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sehidup zaman, maksudnya hidup sejaman dengan baginda Nabi, tapi tidak pernah bertemu karena Uwais ini mengurus ibunya yang sedang sakit. Salah satu bentuk baktinya beliau kepada ibunya, sehingga Nabi pernah berkata kepada para sahabat di daerah Irak, kalau tidak salah, entah Palestina, saya agak lupa. Nah, itu cerita dari guru saya. Hanya demikian, Nabi berkata kepada sahabat, saya lanjutkan lagi, di negara tersebut, Irak, Palestina, saya lupa lagi tepatnya, ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan saya, tetapi dia sedang mengurus ibunya yang sedang. Bila mana suatu saat kalian bertemu dengan dia, maka mintalah doa kepada dia, karena doanya beliau itu didengar oleh langit, didengar oleh bumi. Maka satu singkat cerita, ketika Uwais diizinkan oleh ibunya untuk pergi ke Madinah untuk menemui baginda Nabi, sehingga ibunya berkata, sampaikanlah salamku kepada baginda Nabi. Berangkatlah sahabat Uwais hingga sampai di sana Nabi sudah wafat. Akhirnya para sahabat pun meminta doa, karena ciri-cirinya tubuh kurus ya, ciri-cirinya telah disebutkan, intinya akan sudah datang di nama pemuda yang mana doanya itu didengar oleh langit dan didengar oleh bumi. Itu ya,
diberikan oleh Allah kepada hambanya yang bernama Al-Qur'an, sehingga ketika wafat pun jasadnya sampai saat ini tidak ada karena diperebutkan oleh langit dan bumi. Tuh, jasadnya gak ada sama nggak sekali. ada. Karena itu Dan itulah hebatnya kalau kita berbakti pada orang tua. iya, Hikmahnya yang bisa kita ambil ya, kita dengan kita berbakti pada orang tua, insya Allah urusan kita akan dipenuhi. iya, insya Allah. Karena ya, saya pernah mendengarkan bila tidak salah dari guru saya, doanya orang tua itu, terutama ibu dan orang itu, seperti halnya doanya 60 wali. Doa orang Kan berarti doa seorang ayah tidak manjur, bukan. Seorang ibu aja 60 wali, apalagi seorang ayah. Sekalipun derajatnya ya, memang Islam itu mengajarkan ya tentang keadilan. Dulu sebelum Islam datang, kaum Hawa itu sangatlah tidak ada harganya. Melahirkan anak perempuan langsung dikubur hidup. Seiring berjalannya waktu, Islam datang. Bu isturi utami memakarimal akhlak dengan visi demikian baginda Nabi diutus ke muka bumi ini, maka terciptalah rahmatan lil alam, menebar kasih sayang ke alam semesta, sehingga diangkatlah harkat derajat martabat seorang wanita di dalam Islam. Ada sebuah hadis yang mengatakan al jannatu tahta rijlaihim, tentunya surga itu terletak di telapak kaki ibu, tetapi ridhonya surganya ibu terletak di ridhonya ayah. Adil kan? Kita nih punya istri, lalu kita punya anak, surganya anak kita itu di telapak kaki istri kita, tetapi surganya istri kita terletak di ridhonya kita. Adil bukan? Itu indahnya Islam. baik. Itu adalah pengertian tentang bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua kita dan guru kita. Nah, di sini kita harus menempatkan kehati-hatian terhadap tingkah laku kita sendiri. Bagaimana cara kita bertingkah laku, entah itu kepada orang tua, guru, ataupun mertua. Bahkan orang lain pun, Bahkan ya, orang ya benar, bahkan orang lain pun yang lebih tua ya. ataupun yang lebih muda. Nah, karena apa? Dengan tingkah laku kita yang menurut kita benar dan menurut kita itu baik, itu belum tentu baik di mata mereka. Terkadang kan kita suka angkuh gitu. Wah, saya ngelakuin ini udah benar, udah pantas, udah gitu. Kan belum tentu pantas gitu. Apa yang dirasa pantas oleh kita. Maka dari itu kita harus terapkan untuk kehati-hatian cara kita bertingkah laku. Bagaimana berhadapan Ya. dengan orang tua, dengan guru, Iya. ataupun dengan masyarakat sekitar yang lebih tua dari kita, Iya. ataupun yang lebih muda, Iya. bahkan yang sejawat. Iya. Ya gitu. Kadang kita itu sedikit belum menyadari apa yang dilakukan oleh kita itu benar. Banyaklah yang belum kita ketahui gitu, yang tidak kita ketahui bahwa kita sudah menyakiti seseorang itu, yaitu entah itu orang tua, guru, intinya orang tua kita lah, entah itu orang tua di dalam rumah dan lingkungan kita, entah itu orang tua di luar sana gitu ya, contoh seperti guru gitu. Baik, jadi gini, bukan berarti kita menjelaskan ini selalu membela orang tua dan guru. Memang mereka juga manusia ya, manusia yang hakikatnya manusia itu tidak pernah lupa ya, dan hakikatnya manusia itu tidak pernah luput dari lupa dan kesalahan. Kan tetapi Adab filosofinya orang
bagaikan Quran jelek, dibaca tidak bisa, dibuang dong. Nah seperti itu. Kalau saya mendengarkan hasil dari itu, salah satu bentuk wujud penghormatan kita sebagai anak, baik anak kepada orang tua ataupun kita anak didik terhadap guru, seperti itu. Karena ya, memang suatu saat kita akan mengerti tentang masalah cara bagaimana kita menghormati beliau-beliau ini. Dengan semampu kita, kehati-hatian kita untuk menjaga perasaan beliau. Bila mana kita ingin berkah, kita harus menghormati orang tua kita. Bila mana kita ingin manfaat ilmunya, berkah juga ilmunya, maka kita harus hormati orang tua dan guru terutama sebagai orang tua orang kita, tua didik. orang tua didik, orang tua yang mengurus, orang tua yang didik, orang tua yang menikahkan. Ya, intinya ketiga orang tua ini ya wajib kita hormati. Iya. Terutama orang tua kita sendiri, Iya. yang melahirkan kita. Dan bukan berarti yang kedua orang tua ini tidak harus kita hormati. Ya, yang ketiga ini harus kita sama-sama hormati. Karena ketiganya ini berjasa. Baik, itu saja untuk video kali ini. Kita cukup akhiri sampai di sini. Ya. Saya Stiano Tegar. Saya Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.